Selamat datang di podcast Lepas Jam Kerja. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini akan mereview tempat makan paling mahal di dunia. Mantap. Apa itu? Oke, kita habis nonton film pendek di YouTube. Iya. Ravachana Film. Ravachana Film. Mas siapa namanya? Mas Wahyu Agung Prasetyo. Wahyu Agung Prasetyo. Dari Rafa siapa? Ravachana Film. Jadi emang ada film apa nih di YouTube-nya Ravachana Film? Jadi barusan kita habis nonton film judulnya Balada Cinta Penggo. Penggo. Itu film tentang apa? Jadi Balada Cinta Penggo, produksi Ravachana Film yang kemarin rilis tanggal 17 Juli 2021 itu menceritakan tentang pasangan Penggo. Apa itu Penggo? Ngepek tonggo. Oke. Atau kalau bahasa Indonesianya meminang tetangga. Oh, konteksnya soal menikah sama tetangga. Iya, menikah sama tonggo teras kalau kata orang Jawa. Yeah. Kalau kata orang Jakarta mungkin cinta 5 langkah kali ya. Oh iya bisa. Balada Cinta Penggo ini berpusat pada hubungan asmaranya Klawu dan Sela. Klawu dan Sela. Iya. Namanya lumayan unik ya. Klawu tuh kan kayak nama yang... Apa coba Klawu? Nama kucing. Klawu itu nama kucing tuh. Bapak orang mana sih Pak? Malang. Di Malang nggak ada bahasa Klawu. Abu-abu, kucing abu-abu itu dipanggilnya Klawu. Iya, tapi Klawu itu tuh nggak nama kucing. Klawu itu nama warna. Iya, tapi kucing ada yang dinamain Klawu. Ya, aku tahu dan itu emang lirik lagu juga. Emang iya? Kucing ku telu kafe lemu sing siji. Ya itu Klawu. Oke, aku terusin dulu ya. Jadi, yang menariknya hubungan Klawu dan Sela ini tuh selalu jadi bahan gunjingan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Jadi orang-orang menilai bahwa pasangan Klawu dan Sela ini nggak cocok sama sekali dan menganggap Klawu ini bukan orang baik-baik dan merasa bahwa Sela aneh banget kalau sampai bisa milih Klawu sebagai kekasih. Gitu. Padahal Klawu dan Sela sendiri itu percaya bahwa mereka dapat menjadi pasangan legendaris yang kelak justru akan menjadi inspirasi warga kampung sana. Dan film Balada Cinta Penggo ini merupakan bagian dari inisiasi kreatif Ravachana Film yang berfokus pada eksplorasi dan interpretasi para anggotanya terhadap suatu hal yang diwujudkan dalam bentuk karya audiovisual. Dan film ini itu ditulis, disunting dan disutradarai oleh satu orang yang sama, yakni Mas Wahyu Agung Prasetyo. Apa tadi interpretasi? Iya, interpretasi. Apa? Maksudnya gimana itu? Mungkin kehidupan bermanusia kan banyak hal yang menarik gitu loh. Nah, mungkin ini salah satu cara mereka memaknai hal itu. Terus di filmin kayak Tilik juga gitu loh. Ada fenomena ibu-ibu bergunjing gitu kan, terus difilmin gitu loh. Jadi kayaknya ini ya, karena akhir-akhir ini mereka tuh banyak banget produksi film baru ya. Ini emang sedang produktif. Kayak ngelis fenomena-fenomena apa sih yang lagi banyak yang patut kita tangkap dan patut kita abadikan dalam sebuah karya audiovisual biar ini tuh bisa dijadikan kayak pembuka atau jalan untuk diskusi gitu loh. Karena temanya rata-rata ya yang berhubungan sama manusia kan. Ya kayak yang film Balada Cinta Penggo ini. Iya. Ya ini mah yang punya hubungan siapa yang ngeribet siapa gitu kan. Kayak Tilik ya, benang merahnya itu mereka membahas soal
tetangga yang bergunjing. Ibu-ibu yang bergunjing. Nah, bedanya itu kalau Tilik ya udah kayak film fiksi. Rata-rata bedanya itu emang settingnya di atas truk. Iya, perjalanan. Dan kalau ini kemasannya dokumentari. Iya, kayak film terakhir yang kita tonton. Aum. Iya dong, Aum. Iya. Kan hampir sama di bagian kedua. Dokumentari juga. Dan ternyata kalau pengalamanku ya, impresi ya. Habis nonton film ini ternyata efek bergunjingnya lebih ngena yang ini ketimbang nonton film fiksi. Film Tilik kalau aku. Mungkin karena kemasannya itu tadi. Iya, pendekatannya. Iya. Karena mungkin dikemas kayak film dokumenter, jadi kesannya kita kayak nonton film dokumenter biasa beneran gitu loh. Iya, kayak emang ada film bener. dokumenter yang mendokumentasikan dua orang pacaran. Iya bener. Terus ada tetangga-tetangga yang diwawancarain gimana menurut lo gitu loh. Kan ini nonton kedua kalinya kan. Yang waktu nonton pertama kalinya kan sebenarnya aku cuma nimbrung kamu aja kan. Terus aku kan itu nanya ke kamu, ini film dokumenter gitu kan. Karena memang kemasannya tuh sedokumenter itu. Sedokumenter itu. Dokumenter itu gimana sih? Ya emang kayak kita nonton film dokumenter gitu loh. Nah, yang diundang di sini tuh orang-orang terdekat dari mereka ya. Iya. Adiknya Encel, Sela, sepupunya. Sahabat dekatnya Kelawu, teman dekatnya Kelawu, terus mantan dan saingannya. Nah, apa ya? Terakhir kita nonton film Aum, gayanya mau komentari. Terus ini kita nonton Balada Cinta Penggo, ini juga mau komentari juga. Gitu. Tapi kalau dari aku sebagai penonton tuh lebih bisa menikmati ini sebagai film mau komentar daripada Aum. Kayak lebih ngena gitu. Kayak keras. Ya itu tadi kerasa banget gitu. Kalau ini tuh bukan film fiksi gitu. Ya kayak film dokumenter. Ya kayak dokumenter aja gitu. Mungkin karena ini kan kita tadi nonton behind the scene-nya juga ya. Dan kita sempat mengira kayaknya emang nggak ada skripnya deh. Iya, mereka mungkin diceritain sinopsis, mungkin kayak sinopsisnya. Ini ada cerita kayak gini, bla 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 bla. Kamu berperan sebagai ini. Nanti ditanya-tanya tanggapanmu gimana itu terserah, mungkin kayak gitu. Iya sih, bisa jadi. Mungkin itu yang bikin ini. Iya, bisa jadi kayak gitu. Mereka cuma dikasih storyline-nya kayak gimana, terus dikasih pointer gitu kan istilahnya gitu. Nanti jadi bisa jadi itu kayak ya emang gak ada skripnya, mereka ngomong kayak gitu yang diwawancara itu. Mungkin ya. Jawaban kayak spontan. Tapi gini, mungkin hal itu juga didukung sama actingnya mereka. Actingnya iya. Iya. Apa ya? Gak cuman di film ini aja gitu. Ketika kita nonton film pendek, film apapun itu, acting si pemainnya ini tuh lebih kerasa natural, lebih kayak masih istilahnya kayak murni gitu loh. Kayak ya udah mereka memang kayak gitu kesehariannya gitu, kayak nggak lagi acting gitu loh, ngerti nggak? Iya. Sedangkan ketika kita nonton film layar lebar yang berbudget mahal gitu, kayak mau sebagus apapun acting si pemain itu, kita tahu kalau mereka lagi acting gitu loh. Apa karena mereka udah terkenal dan kita tahu mereka artis makanya ada persepsi seperti itu. Dan film pendek ini kan rata-rata memang orang-orang itu ya, artis teater lokalnya sana gitu, dan kita nggak tahu kalau mereka itu mungkin artis gitu kan istilahnya. Jadi kayak pertama kali ngeliat, jadi ketika mereka ada di kamera gitu kayak ya udah emang kayak gitu aja karakternya gitu, kayak nggak lagi acting gitu loh. Jadi ya itu mungkin karena actingnya yang natural, yang meyakinkan gitu kan. Terus skripnya juga kayaknya emang pengembangan onset gitu loh kan. Jadi kayak lebih dapet aja gitu filmnya. Lebih real ya. Lebih real. Oke, tadi kita udah ngomongin, udah ngebacain sinopsis. Sinopsis. Tadi kita udah ngebacain sinopsisnya, kita udah ngasih info tentang filmnya, terus kita udah, secara sekilas kita udah ngasih gambaran kekuatan dari film ini tuh apa gitu ya. Iya. Mungkin juga kenapa kita bisa kayak lebih bisa into ke film ini, film-film pendek pada umumnya itu karena itu kali ya. Apa yang mereka angkat di film mereka itu tuh kayak lebih dekat dengan realitasnya kita gitu. Gitu nggak? Bisa jadi karena lebih ke temanya sih, temanya sederhana gitu kan. Lebih sederhana, lebih ngena ke masyarakat. Sederhana dan itu memang ada di keseharian kita gitu. Iya, benar.
lebih dekat ke masyarakat kampung ya, bukan penduduk kota urban yang gede gitu. Kalaupun kota urban mungkin orang-orang yang tinggal di apartemen gini, di apartemen di Jakarta gitu nggak relate sama cerita-cerita kayak gini. Dan emang pengen yang diangkat itu ya emang cerita-cerita dari sudut-sudut kota Jogja gitu, dari gang-gang sempit kota Jogja gitu. Maksudnya tuh kayak ya kita tahu lah apa, orang-orang kalau di kota besar kan pulang kerja aja, mereka aja berangkat kerja itu pagi-pagi banget kan. Baliknya malam, mereka udah nggak sempat lagi ketemu sama tetangga, bercerita, saling bergunjing, ngerasani itu kayak apa sih, nggak penting, nggak dapet cuan, yang penting cuan. Maksudku tuh gini, ya mungkin memang hubungan Penggo ini memang mungkin orang-orang kota tuh nggak akan relate, tapi isu secara generalnya di sini isu yang ingin diangkat ini kan bagaimana orang-orang sekitar itu menjadi Tuhan kecil bagi orang lain. Ya, nah kalau itu kan kayaknya lu mau hidup di desa, di kota, di suburban, di mana-mana juga ya bakal ada aja kayak gitu loh. Diangkatnya cerita Penggo kan yang paling dekat sama mereka ya. Dan tema besarnya itu emang bisa terjadi juga di masyarakat urban yang tadi tak bilang, dalam bentuk yang lain. Dan percaya atau enggak, karena kita memang dari kampung, tapi sekarang kita lagi tinggal di salah satu kota besar di Indonesia. Yang menyebalkan ini. Semakin besar kotanya, kayaknya semakin itu nggak sih? Semakin berkuasa si Tuhan kecil ini, dan semakin maha tahu si Tuhan kecil ini atas orang lain gitu loh. Iya, bisa jadi. Kita bisa ngeliat di sosial media, kebaikan sekecil apapun ketika udah di-share, itu pasti ada orang yang berlagak menjadi malaikat, menjadi Tuhan kecil yang ngejudge bahwa kayak ada aja yang bitter gitu. Iya, bener sekali gitu. Nah, itu kalau kataku kayak, ya itu tadi kamu bilang bitter gitu. Apa mungkin karena kehidupan di kota besar ini sangat pahit, sangat memusingkan, makanya ketika ngomentarin kehidupan orang lain itu jadi lebih pahit daripada orang desa ngomentarin tetangganya gitu gak sih? Bisa jadi, maksudnya beda akses yang didapat juga. Orang-orang di kampung mungkin sekarang waktu aku masih di Malang dulu sih, kalau masih di kampung kan akses ke teknologi agak lebih susah ya ketimbang sekarang. Sekarang juga misal waktu lagi pulang ke Malang gitu, teman-teman khususnya itu masih lebih sering naruh HP ngobrol ketimbang main HP sendiri-sendiri. Terus tema obrolannya jadinya ya udah lingkup sekitar situ-situ aja yang kita sama-sama tahu gitu. Akhirnya ngerasani tonggo. Oke, terus? Sedangkan kalau di kota besar gini kan orang aksesnya ke HP. Dan itu lingkupnya lebih luas lagi. Terus yang ditemuin di sosial media tuh pun mereka nggak kenal-kenal amat gitu. Jadinya mereka kayak mau melampiaskan juga lebih bebas. Ya udah bodo amat. Lebih bodo amat, gue nggak kenal gitu. Iya, orang nggak kenal ini gitu. Kayak mereka nganggapnya mungkin orang di luar sana tuh nggak ada manusia gitu, kayak robot gitu. Kayak makanya mereka kayak semena-mena gitu loh. Bisa jadi. Tapi perihal fenomena yang manusia menjelma Tuhan kecil untuk manusia lainnya itu makin kesini itu makin sering banget kita lihat. Tepat, betul sekali. Kayak yang kemarin yang kamu ngasih tahu aku, yang ada ibu-ibu yang nge-share secara membagi pengeluarannya. Oh iya. Ketika ngeliat di komen-komennya kan juga kayak yang itu. Padahal dia cuma nge-share gini loh cara membagi atau mengatur keuangan gitu kan. Iya. Tapi orang-orang kayak ya udah sotoy aja gitu loh. Kalau itu kan ada seleb tweet yang nge-quote postingan di Instagram dari postingan Instagram ini dari salah satu akun seorang ibu-ibu yang dia bisa gitu memanage uangnya dengan baik sampai di level yang menurut orang-orang kota ini duit tuh kurang segini, nggak mungkin cukup, tapi sama ibu-ibu ini di manage sedemikian rupa sampai bisa cukup sampai bisa nabung. Dana darurat. Bisa beramal, bisa nabung gitu bisa ya. Entertainment. Orang-orang emes dengan hal itu. Orang-orang mungkin sama, dan mungkin si mbak seleb tweet ini pengen mengapresiasi hal itu, dan nadanya pun dia nggak mengindikasikan kayak dia bersyukur nggak di posisi yang harus ribet mengatur keuangan sampai ibu-ibu itu tadi ngatur gitu. Nggak kayak gitu juga, cuman ada aja komentar di Twitter itu yang kayak buat bersyukur aja mesti ngebandingin, mesti ngelihat penderitaan orang lain dulu, padahal di situ nggak ada kata-kata si mbak seleb ini lagi bersyukur, dan si ibu-ibu yang memanage keuangan itu juga nggak bilang dia lagi menderita. Iya makanya gitu.
Berarti kan memang dia tuh kayak sok tahu banget gitu kan. Aku kan ngebaca tweetnya yang kamu kasih itu kan kayak ya emang netral, harmless gitu loh, nggak menyakiti siapa-siapa gitu loh. Ya makanya gimana orang bisa langsung menyimpulkan bahwa si Mbak ini lagi membandingkan kehidupan dia dan kehidupan si ibu-ibu yang lagi nge-share pembagian keuangannya ini. Gitu. Itu yang pertama. Terus ada lagi yang ada anak yang naruh orang tuanya ke panti jompo. Nah itu aku yang belum baca. Itu kan orang kayak cuma nge-share doang gitu kayak ya aku udah. tadi bacanya itu yang ada Mbak Selebtet yang lagi milih-milih panti jompo buat. Ya itu juga yang untuk 40 tahun ke depan. Even di situ aja kamu bakal menemukan jelmaan Tuhan kecil di sana. Iya maksudnya orang-orang nyinyirnya itu apaan sih lu emang nggak pengen dirawat anak sendiri ntar pas udah tua dan lain-lain. Padahal itu indikasi yang bagus gitu. Orang Indonesia makin kesini makin aware bahwa orang tua itu emang butuh lingkungan sendiri. Iya betul. Ini salah satu topik yang ingin kita bahas juga kan, yang sering kita omongin. Kenapa? Tentang loneliness. Oh iya, kenapa orang tua cenderung kelihatan kesepian? Nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis gitu. Kayaknya orang yang bilang kalau orang tua itu akan diurus anaknya dan akan hidup bahagia itu kayaknya nggak pernah hidup sama nenek-nenek gitu loh. Ngerti nggak sih? Ini kalau pernah hidup barengan atau serumah sama nenek manapun itu pasti akan kesepian walaupun dia dikerumunin cucu-cucunya. Kenapa? Karena obrolan mereka udah nggak relate lagi gitu. Dan itu tuh emang nyatanya kayak gitu dan secara teori pun kayak gitu juga gitu loh. Aku takutnya malah kayak orang-orang gitu itu orang yang hobi marahin orang tua, ngerti tau nggak? Orang-orang yang merasa mereka udah merawat, tapi orang tuanya masih kayak yang rewel terus mereka marah-marah. Kenapa sih bapak rewel banget udah dibeliin ini itu dikasih makan enak-enak kayak gitu. Padahal kan belum jaminan kebahagiaan juga kan dengan hal itu gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka gitu loh. Cuman ngerasa ngasih rumah, ngasih makan, ngasih tempat tidur terus mereka nganggepnya mereka deket sama orang tua dan ngebahagiain orang tua. Padahal udah merasa membahagiakan. Padahal belum tentu itu yang diinginkan gitu. Mereka dari pagi sampai sore aja ke kantor kan istilahnya, terus malam baru ketemu dan itu pun juga aku yakin nggak akan langsung tiba-tiba mijetin kakinya gitu loh. Dan nah itu tadi kayak mbak-mbak yang udah berpikiran kayak 40 tahun ke depan dia bakal kayak gini nyari panti jompo gitu. Ya kataku itu bagus ya gitu loh. Dan harusnya memang pemikiran-pemikiran kayak gitu dia udah banyak disadari oleh banyak orang gitu. Walaupun memang di komentar di replay-nya tuh emang banyak orang yang menyetujui dengan hal itu gitu. Tapi banyak banget orang yang bitter kayak yang itu tadi kayak merasa sok tahu gitu loh. Yang ya ada yang bilang gini, emang hidup lu bakal sampai 40 tahun lagi katanya gitu kan. Belum tentu sampai 40 tahun lah. Ya namanya orang hidup kan butuh plan gitu loh. Terus kalau si yang ngomentarin aja belum tentu masih hidup 15 menit lagi. Iya dan maksudku gini loh, kenapa dia harus mengomentarin rencana hidup orang lain? Ya itu maksudnya lu aja 5 menit lagi belum tentu masih hidup gitu. Ngapain hidup pakai komentar jahat sih gitu. Nah balik lagi ke anak yang naruh orang tuanya ke panti jompo tadi. Itu orang-orang tuh tak cuman tahu satu fakta bahwa ada anak naruh orang tuanya ke panti jompo. Terus dari situ mereka berasumsi bahwa anak itu durhaka, anak itu nggak sayang, anak itu ingin membuang orang tuanya gitu. Tanpa tahu backgroundnya kenapa gitu, tanpa tahu keadaan keluarga ini kenapa gitu, tanpa tahu bahwa siapa tahu itu orang tuanya yang pengen ditaruh di panti jompo gitu. Itu makanya semakin kesini tuh kayak memang manusia itu udah maha tahu segalanya gitu loh. Mereka kayak butuh apapun buat dikomentarin. Ya kayak sekarang kita juga mau ngomentarin sih, tapi maksudnya gitu, ya kenapa sih lo mesti ngomentarin kehidupan orang lain gitu nggak sih gitu loh. Ya kita balik lagi ke Lau sama Sela. Lau Sela yang dikomentarin sama pupunya dan lain-lain itu merasa jadi Tuhannya di sini tuh kayak si sepupunya Sela itu bolak-balik ngomong Sela bisa mendapat yang lebih baik dan bisa lebih bahagia kalau sama orang lain. Sama Lau pasti nggak bahagia. Iya kayak itu tadi merasa tahu apa yang terbaik buat orang lain gitu. Benar.
Padahal belum tentu juga orang Selanya baik-baik aja gitu. Iya, Selanya ya itu tadi maksudku, Selanya sendiri sama Kelawu tuh bahagia. Selanya happy, enjoy sama Kelawu walaupun itu cuma diajak ke angkringan aja gitu. Mereka menikmati. Terus ini orang lain di luar kehidupan mereka yang nggak tahu isi otaknya Sela dan nggak tahu isi batinnya Sela, kayak ya pasti Sela nggak bahagia lah. Lu bayangin aja tiap hari diajak ke angkringan gitu, kayak wow. Asumsi kita kan nih sepupunya itu hidupnya jauh ya dari Jogja ya, karena dia pernah diundang ke Jogja buat ketemu si Kelawu. Asumsi kita dia hidupnya jauh dari Jogja. Iya. Tapi dia yang kayak yang paling tahu soal Encel ini, padahal orang-orang di sekitarnya justru ini. Iya, nggak gimana-gimana kan, adiknya aja juga mendukung. Adiknya mendukung. Temennya si Kelawu yang mas-mas jualan es itu juga mendukung, mantannya aja mendukung, kecuali mas-masnya itu aja. Ya karena saingan. Karena persaingan, bukan karena apa-apa gitu. Aku jadi penasaran sama kehidupan mbaknya, si sepupunya Sela ini. Kan Rafa Cana ada film baru nih, dan pemeran utamanya si yang jadi Nurleha atau Nurlelah ini. Aku nggak tahu ini kelanjutannya apa enggak. Kalau misalnya kelanjutannya dan ternyata memang gitu. Dan kalau memang nyambung dan ternyata hidupnya memang agak pahit gitu ya, memang oke, make sense sih kalau dia memang bitter banget sama kehidupan orang lain. Aktingnya, kalau kataku aktingnya yang paling bagus si Mbak itu sih. Aku lebih suka yang mas-mas temennya Kelawu sih. Aku nggak tahu ya, maksudnya gini. Karena itu filosofis. Putih banget gitu loh, gimana sih, kayak polos. Emang interpretasi seorang pemuda desa yang udah pemuda desa emang kayak gitu. Jadi emang tapi penuh filosofis. Iya, dan gayanya ngerokok, terus rokok diselipin di kupingnya, pakai jaket kulit gitu kayak. Dan dia itu kayak sederhana gitu loh, gitu, kayak favoritku gitu. Dan di situ dia kan berusaha untuk netral kan, kayak yaudah sih itu kan kehidupan Kelawu sama Sela gitu. Dan ya berarti memang mau itu cinta loh mas. Mau di kota atau di desa itu kayaknya nggak pengaruh sih, nggak terlalu pengaruh lu mau setinggi apa pendidikanmu gitu nggak sih, kayak itu kan sesuatu yang basic kan sih, ngurusin kehidupan orang lain tuh gitu loh. Dan kita kayak dikasih tahu juga itu gibah soal Kelawu sama Sela ini kan tetangga-tetangganya ya, tapi mereka nggak diwawancara. Tetangga-tetangganya ini nggak ada yang diwawancara, cuman teman-temannya ini ditanyain soal bagaimana tanggapan mereka soal gibahnya para tetangga ini kan gitu. Iya benar. Dan ternyata mereka nanggepin gibah aja gitu, masih gibah juga ternyata si sepupunya ini. Dan yang karena yang diwawancara di sini anak-anak mudanya gitu, teman-temannya mereka Kelawu sama Sela sendiri, tapi mereka terkesan kayak lebih netral gitu loh, lebih ngerti nggak? Lebih mungkin bahkan lebih, kalau bahasa anak sekarang lebih woke ketimbang orang-orang tuanya gitu. Iya benar. Mereka sadar ada ranah namanya privasi, ada ranah privasinya si Sela sama Kelawu gitu. Mungkin orang tuanya emang nggak aware soal itu. Dia udah dirasa nih Sela kuwi lho neng di karo Kelawu koyo ngono potongane ngono kan. Iya pasti kayak gitu sih ya orang-orang bergunjingnya kayak gitu. Tadi kita udah ngomongin kayak hal yang menarik soal film ini, apa yang mau diangkat sama film ini gitu. Menurut kamu ada nggak sih kekurangannya dari film yang berdurasi ya kurang lebih 17-an menit ini? Nggak tahu, kalau aku nggak seraknya kayaknya lebih ke acting mas-mas pang sama mantannya itu sih, si Mbak Miranda itu. Oh kenapa? Kayak agak berlebihan dikit gitu, ngerti nggak? Tapi aku ngelihatnya malah apa ya, kan di situ sempat disampaikan bahwa Kelawu kan memang kehidupannya dulu seperti itu. Jadi itu mereka berdua antara si Kepleh sama si Miranda itu kayak gambaran kehidupan Kelawu sebelum sama Sela gitu. Iya bisa jadi. Tapi mereka, kalau aku sih kayak nggak tahu actingnya gimana, nggak tahu soal acting ya, cuman kayaknya mereka agak over dikit gitu loh. Beda sama si ini ya, temennya Kelawu, entah si Leha itu kayak yang kayak emang warga desa sana. Nggak tahu kalau emang setting ceritanya itu ini masa lalu nih, mereka ada emosi karena ditinggalin Kelawu, mungkin gitu ya, nggak tahu. Iya.
Kalau yang di yang lain kan kalau diwawancara kayak ya udah kayak wawancara biasa aja iya, gitu. Si adiknya nggak sama si acting. orang sama si temannya Cloud juga lebih kayak lempeng aja gitu. Nggak kelihatan kayak acting kayak yang kamu bilang tadi, mereka kayak nggak acting aja gitu. Emang kalau yang dua orang ini kayaknya kelihatan kayak sedang acting. Mungkin bisa jadi itu juga orang-orang biasa yang lain lebih sering lihat kamera atau lebih sering diwawancara mungkin ketimbang dua orang ini, mungkin gitu bisa jadi juga kan. Terus kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau dari aku malah hampir nggak ada kekurangannya sih. Maksudnya aku suka dengan film ini gitu. Pengemasannya aku suka, terus penyampaiannya gitu kan. Apa yang ingin mereka angkat aku juga bisa relate dan mengerti gitu istilahnya ya. Dan walaupun memang itu di film itu settingnya ada di Yogyakarta gitu, tapi ya in general memang manusia memang seperti itu, dan itu tuh sangat relate dengan kehidupan manusia akhir-akhir ini gitu. Kalau secara keseluruhan sih nggak ada kekurangan atau hal yang kurang sih dari aku. Ya di Malang juga kayak gitu kok orang-orang. Bojonegoro juga seperti itu. Ibu-ibu sambil belanja sayur gitu kan, ngumpul ketemu sama ibu-ibu lain. Mana kayak lo? Iya benar-benar. Nah, apalagi ibu di kampung tuh kayak lebih banyak media atau ruang yang memfasilitasi mereka untuk melakukan gibah. Iya. Pengajian. Dari pagi. Arisan. Pengajian pun kan ada pengajian RT, pengajian RW. Pengajian desa, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, belanja sore, maksudnya beli jajan buat anaknya di tukang tukang keliling. Iya. Belanja pagi, belanja sore. Iya, medianya banyak gitu. Media buat berkumpul, apalagi sekarang pasti ada WhatsApp grup RT. Iya, benar-benar. Terus misal bapak-bapak bikin grup sendiri, bapak-bapak RT. Kalau aku secara keseluruhan bisa menikmati film ini sih, maksudnya ya menyenangkan gitu. Tapi mungkin ya emang tujuan film pendek mungkin kayak gitu sih ya, dia bikin orang banyak menginterpretasikan gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak tadi aja, karena kayak tadi aku bilang kayak kenapa kayak yang diwawancarai anak-anak mudanya doang, bukan yang orang-orang tua. Terus misalnya kayak karena mungkin durasinya pendek jadi masih banyak pertanyaan, dan itu bikin penontonnya kayak mengartikan sendiri-sendiri gitu loh. Mungkin emang tujuan film pendek itu kayak gitu kan sih. Iya sih ya, make sense juga sih ya, karena biar biar membuka ruang diskusi sih. Iya kayak gitu mas. Keren banget kan bahasaku, membuka ruang diskusi. Iya. Sinema dialektika. Tapi ya gitu, karena dia pendek ya, jadi lebih padat gitu. Apa yang pengen mereka sampaikan ya udah segitu aja, nggak dilebih-lebihkan gitu. Benar. Menariknya film pendek tuh kayak gitu. Gimana kalau nanti kita seringin banyak review film pendek? Iya, daripada film panjang. Iya. Karena film pendek aksesnya lebih gampang kan. Iya sih, di YouTube banyak. Di channel resminya mereka di YouTube itu banyak gitu. Di Vitsy juga gudangnya. Banyak. Nanti kayaknya kita bikin segmen khusus nge-review film pendek. Bukan khusus Rafacana film. Boleh juga Rafacana Universe. Rafacana Universe. Kita bikin sequelnya. Pokoknya yang tilik aja kita belum nge-review. Iya, padahal itu rame banget. Nggak perlu sih, udah kejauhan juga. Yang review di luar juga udah banyak. Udah banyak banget. Oke, mau dikasih rating apa nggak kalau film pendek? Aku sih 4/5 lah ya. Oke, sama lah 4/5. Cukup puas lah dengan durasi yang pendek, terus dengan muatan isu yang padat. Apa yang mereka sampaikan kita bisa nerima gitu. Filmnya juga menyenangkan gitu. Kemasannya menarik. Visualnya juga bagus. Iya. Oh ya, jadi kalau teman-teman pengen nonton Balade Cinta Peinggo ini, bisa ditonton di mana sih? Bisa ditonton di YouTube-nya Rafacana Film. Di sana juga banyak banget film-film Rafacana yang lainnya. Banyak tuh. Dan buat Mas Agung, sutradaranya dia lagi ngerjain film panjang. Kalau nggak salah film panjang pertama dia sama Visinema. Kita tunggu aja. Jadi kemarin Visinema kemarin ngajakin Mas Ipung. Enggak, kemarin udah ada Regas yang penyalin cahaya. Terus ini nanti Mas Agung dengan Perihal Cinta Kita Semua Pemula. Kayak menyenangkan gitu ketika ngeliat sutradara film pendek mengerjakan Mas Ipung juga film pendek kan? Iya. Dan itu si Aum juga film panjang pertama juga kan? Oke.
Terima Cukup. kasih yang sudah mendengarkan Ya. podcast kita hari ini, Ya. episode ini. Oke, jangan lupa nonton filmnya di YouTube Ravacana Film. Dari kami sekian. Bye. Bye bye. Bye 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 bye.